Kita langsung proses syahadat ya, untuk mengikrarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Oke ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di sini sebenarnya aku itu udah banyak sekali dan sering sekali menonton video Bang Zuma, tapi lewat YouTube, tidak sempat untuk menonton live-nya secara langsung. Dan ingin sedikit bersharing bahwasannya saya ini adalah seorang Kristen, tapi saya dikatakan dahulu dan ingin beranjak untuk mengenali sebuah kebenaran yang benar-benar saya selama ini pelajari, Bang. Jadi yang benar-benar saya selama ini. Mana? Tunggu, Dokter Akal kenapa turun, Julius, host? Terpental, Bang. Oh. Iya, lanjut, Saudari Jenny. Iya. Oh iya, jadi seperti ini, Bang. Awal-awalnya itu saya mulai mengenali untuk dan di dalam hati saya ini ada niat untuk mempelajari agama saya terlebih dahulu, yang dahulu yaitu Kristen. Sebenarnya saya mempertanyakan bahwasannya sebenarnya Tuhan yang Esa itu seperti apa. Dan kalau boleh tahu latar belakang saya ini dahulunya di gereja itu sangat-sangat berperan sekali. Antara lain bisa dikatakan saya itu adalah seorang pelayan di gereja itu, Bang. Masya Allah. Iya. Ya, saya itu yang membuat saya lebih hati saya ini kayak gimana ya, Bang, sulit untuk menjelaskannya. Bahwasanya saya ini adalah di gereja itu dulu adalah guru sekolah minggu, Bang. Guru sekolah minggu yang mengajarkan kepada anak-anak sekecil-kecil itu untuk mengenali yang namanya firman Tuhan di dalam Bible pada saat itu. Dan dalam waktu kurang lebih setengah tahun ini saya mempelajari tentang agama terlebih dahulu. Agama saya terlebih dahulu dan Bible yang selama kurang lebih 20 tahun ini saya baca. Dan awalnya ketika saya membaca Bible itu netral aja, Bang, netral aja. Oh iya, ternyata ini mengajarkan sebuah kebaikan. Belum menemukan titik terangnya, mengenali Tuhan yang Esa itu seperti apa. Dan mengenali Yesus Kristus itu sebenarnya siapa, yang sebenarnya, yang selama ini yang dipercaya oleh para pengikut ya Paulus itu Yesus itu adalah Tuhan. Ya, dan saya selama 19 tahun saya meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Hari ini masih meyakini? Tidak, Bang. Alhamdulillah. Hampir menang. Karena selama ini saya itu belajar, dan belajarnya itu tidak hanya seorang diri, Bang. Takutnya kalau saya belajar seorang diri, hanya membaca Alkitab saja yang saya punya, itu takutnya salah tafsir. Tapi saya juga diimbangi dengan belajar lewat videonya Bang Zuma, kemudian Kak Yonatan Nandar. Nah, banyak sekali saya menemukan pembelajaran atau pengetahuan baru dan membuat hati saya ini benar-benar, oh ini yang saya cari, kebenaran yang benar-benar saya cari, mengenali yang namanya Tuhan itu Esa seperti ini. Dan saya membaca lagi di Bible. Jangan keluar dari TikTok, Mbak.
Suaranya hilang. Buka aplikasi lain mungkin. Bu Darni kemana-mana ya, di sini saja. Mana mau aku lari. Mana mau aku lari. Bu Darni aku kasih donat dia. Terusin Mbak Jenny terusin. Halo Mbak Jenny. Sudah berapa lama nih nggak percaya Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta? Yang mana orangnya? Itu ada. Halo. Iya, ini suara saya. Jul dipanggil. Masya Allah, Panggil, luar Jul. biasa loh. Iya, dia dari mencari sendiri ya. Jadi ini benar-benar dia menemukan kebenaran setelah mencari dari kitabnya sendiri. Dia baca-baca, dia cari tahu siapa yang menciptakan seluruh alam semesta ya. Ternyata bukan Yesus. Halo Mbak Jenny. Aduh, si Jenny itu kurang tak belajar itu. Masa tak tahu dia. Berapa umurnya dia tuh? Berapa umur si Jenny itu? Berapa umur si Jenny itu? Sabar Bu Darni, sabar. Enggak, aku mau tahu berapa umur dia. Dia itu Berapa malah umurnya? orang tadi pelayan gereja loh. Iya, berapa umurnya? Siapa kenapa tahu Pak Andi malam ini mau login? Umurnya berapa? Enggak tahu. Bu Darni juga udah gak percaya kan kalau Yesus itu pencipta alam semesta ini. Oh, kalau aku sampai mati nggak bisa tukar. Kaget. Itu orang yang belajar. Orang belajar harus gitu, harus punya pertanggungjawaban. Kalau ada, tunggu. Kalau ada manusia itu mendua hati namanya itu. Sedangkan Tuhan aja diduai, apalagi suaminya. Nah, itu. Tiga kan. Bukan Jadi tiga kan. Baca kali cerita Bu Darni. Tuhan Ibu tiga. Mana ada tiga? Mana ada tiga? Tuhanku satu. Udah kasih dia kembali dulu. Kembali dulu. Aku dulu tanyai biar dia berubah itu. Mute kan dulu. Aku dulu tanya Mute kan lo. dulu Darni, si Jenny udah balik. Ya, silakan lanjut Jenny. Kasihan nanti dia itu masuk neraka. Sabar Bu Darni, sabar. Ada waktunya untuk Bu Darni. Saya mute dulu. Bu Darni nanyanya jangan kayak sambil nagih gitu loh Bu Darni, Iya, sambil silakan bawa lanjut, buku, Jenny. tulisan. Lanjut Jenny. Santai aja, Bu Darni. Kenapa Anda dapat kesimpulan Sorry. bahwa Yesus bukan si pencipta? Ini bukan kesimpulan menurut saya, Bang, tetapi Iya. Yesus sendiri yang mengatakan bahwasanya Yesus itu bukan Tuhan. Mantap. Betul. Kalau bagi orang Kristen yang kok langsung sebut ini. Maksudnya bagi orang-orang yang sering membaca Alkitab, saya itu bisa dikatakan kalau di dalam Islam itu katam Alkitab. Tapi Paling nama cinta Injil. sama Dokter Julius itu. Oh diam kawan berarti apa Bisa pula bawa orang. dengar. Ibu Darni tergoncang. Saya ini umurnya 19 tahun, jalan 20, Bu Dia. Cocok lah Julius, angkat. Bungkus ya Bu Darni ya. Pahami bahwasannya dewasa akan iman dan dewasa akan akal itu tidak terpatok pada umur. Betul sekali. Betul. Pintar. Jangan kayak Bu Darni. Usia 60 tapi kelakuan kayak bocil. Atau Nanti coba belajar. coba dulu kami dua sama siapa itu? Kalian apa dulu kami laga dulu. Apa Dila? Janganlah ditelan nanti si Jenny. Enggak. Jadi sejak kapan Kasih aja kamu dulu dia. menyadari itu, Jenny? Kasih aja dia berdua. Coba. Setengah tahun yang lalu, Bang. Terus Iya, apa biar yang seru, kamu lakukan? biar seru. Enggak, kami mau tahu dulu Bu Darni. Jadi setelah kamu mengetahui bahwa Yesus berkata bahwa dia bukanlah Tuhan itu sendiri, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu memutuskan? Menjauhi Ibu Darni lah. Pertama, Apakah kamu memutuskan? Menjauhi Ibu Darni lah. pertama, gimana Bang? Ya, pertama ngapain? Menjauhi Ibu Darni lah. Bang Andi feedback. Pertama ngapain? Yang pertama hal yang saya lakukan pertama adalah
Yang noise siapa nih yang noise? Mbak Jenny mungkin ada handphonenya yang satu lagi buka TikTok. Digeser dulu. Atau dimatikan. Tidak ada. Saya hanya memakai handphone satu. Coba gurunya dia yang Bang itu host. Oh ya. Lanjut Mbak Jenny. Alhamdulillah usia 19 tahun sudah sadar kalau manusia itu bukan Tuhan. Ya berkat baca Alkitab terus menerus kan. Kalau Bu Darni ini kan baca loncat-loncat. Ya silakan. Dan yang tua terguncang. Dan dengerin penjelasan komprehensif dari Gurunda. Mantap. Ya gimana Jenny? Yang pertama tadi ngapain? Iya, yang pertama saya itu awalnya Ya gimana Jenny? Yang pertama tadi ngapain? ketika saya mengetahui bahwasannya Yesus itu bukan Tuhan, saya nggak mau langsung. Mbak baca ini turun dulu, nanti naik lagi Mbak. Kayaknya ini fake nih. Tetapi saya turun dulu, nanti naik lagi. Belajar dan belajar. Turun dulu, nanti naik lagi Mbak. Kayaknya ini fake nih. Turun dulu, nanti naik lagi. Oke. Hari ini 2 kali Bu Darni terguncang ya. Tadi pagi pun terguncang melihat mualaf, malam melihat mualaf lagi. Kasian. Loh, kok terguncang dokter? Kan Yesus sudah mengatakan akhir zaman akan banyak manusia murtad. Aku nggak mau menggenapi itu. Ada ayatnya, Yesus mengatakan akhir zaman manusia. Sakit telingaku. Enggak lah. Mana? Teriak pula. Tunggu. Bukan, aku orangnya memang semangat loh dokter. Aku orangnya semangat. Daripada kayak bapak apa tadi lemah kali. Siapa bapak tadi? Saya masuk lagi ya. Iya lanjut Jenny. Ya jadi selama saya awal pertama saya mulai tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, hal yang pertama saya lakukan adalah saya tidak mau langsung login atau belajar mengenai agama seberang atau agama Islam, tetapi saya pelajari terlebih dahulu agama Kristen ini seperti apa dan Alkitabnya itu seperti apa. Saya mau memantapkan apakah ia benar gitu. Dan selama lebih 5 bulan, jalan 6 bulan ini, semakin kuat iman saya bahwasannya ya Yesus itu benar-benar utusan. Yesus itu manusia, 100% manusia dan bukan 100% Tuhan. Karena Yesus itu punya Tuhan. Yesus berdoa kepada Tuhan, Yesus berpuasa, dan juga Yesus merasakan yang namanya sakit, Yesus merasakan namanya ketakutan, Yesus juga merasakan kelaparan, seperti halnya yang dirasakan manusia. Dan yang namanya Tuhan, yang benar-benar Tuhan, itu tidak pernah menyerupai makhluk. Ya. Terus? Enggak, apa yang kamu lakukan setelah belajar lagi? Dan di banyak-banyak ayat Alkitab yang saya temukan, bahkan di dalam Alkitab di dalam Alkitab itu Yesus itu mengajarkan ada syahadatnya di dalam Alkitab yang saya baca itu ada syahadatnya bahwasanya mengenal Tuhan satu-satunya Allah, satunya Tuhan. Udah datang roh kejahatan. Ya betul roh kejahatan mengganggu nih. Nggak mau membiarkan Jenny membagikan kisahnya. Ya betul roh kejahatan mengganggu nih. Nggak mau membiarkan Jenny membagikan kisahnya. Ini kayaknya akunnya Mbak Jenny dilaporkan, boleh turun dulu bentar Mbak, habis itu naik lagi kembali Mbak. Loh dia salah apa sampai dilaporkan? Bu Darni nggak boleh gitu Bu Darni. Cepat turun naik lagi, nanti kalau udah ke band nggak bisa naik. Iya. Kenapa aku dokter? Iya. Kamu yang kirim roh tadi kan?
Enggak ah, aku roh kudusnya datang di dalam diriku. Enggak ada roh pendusta. Iya, namanya Roh Kudus, tapi kelakuannya ya kita tahu sendiri lah. Ya kan Yesus juga marah kalau orang jualan di dalam rumah ibadah, dihancurkannya semua burung-burung, jualannya marah kan dia? Iya, hubungan sama si Jenny. Si Jenny kan lagi memberikan kesaksian dia. Bukan lagi jualan burung. Aku juga begitu. Orang-orang yang sudah murtad perlu dikerasin. Apa dikerasin, Bu? Mau Ibu hantam dia? Dikerasi dengan kata-kata loh. Katanya kasih musuhmu gimana? Doakan. Kasih musuhmu, iya memang. Iya, ini kan masih dikasih, ini kan masih mau dikasih tahu kenapa dia meninggalkan Tuhan Yesus itu. Nah itu. Padahal jawabannya tadi sudah terjawab benar nih. Jawaban dia kata Yesus bukan Tuhan. Nah, dia Kristen. Tidak meninggalkan Yesus, tetap disayangi Yesusnya, tetapi bukan makin Tuhan gitu loh. Lanjut, diam Bu Derni, diam dulu. Udah diam. Ya silakan Jenny, lanjut. Yesus itu tidak saya tinggalkan, tetapi saya mengikuti apa yang Yesus katakan. Mantap. Benar kata saya Bu Darni ini salah terus nilai orang. Oke, terus apa yang kamu lakukan berikutnya Jenny? Tuhan, Yesus punya Tuhan ya saya juga mengikuti dan menyembah Tuhannya Yesus, bukan menyembah Tuhan Yesus. Kasih dulu yang apa? Kasih dulu kami dua yang berargumen. Nanti tunggu kami dengar dulu kesaksian dia. Kan belum tahu kami. Diam dulu Bu Darni. Dia belum jelas kalau dia mualaf kok. Iya silakan. Kendalikan dulu Bu Darni, kendalikan roh yang ada di dalam dirinya, kendalikan dulu, sabar. Iya, bentar lagi selesai. Terus setelah kamu mengetahui itu, yang pertama itu kamu belajar lagi Jenny. Terus yang kedua? Yang kedua saya mulai untuk stop mengikuti pelayanan di gereja. Oke, stop mengikuti pelayanan. Terus kamu sama teman-teman kamu di situ? Oh pasti dicariin Bang. Ya pasti. Dicariin. Jadi kamu apa? Asar atau full timer? Dia Kristen apa sekarang? HKBP, Betel. Tunggu dulu, tanya dulu dia. Lanjut aku. Tanya dulu si Ade itu. Gereja apa dia tanya? Rohnya Ibu Darni ini. Bukan. Gereja apa kin dia? Tanya dulu biar tahu kita say. Ya, gereja apa Jenny? GPI. Organisasi GPI. GBI. Gereja Kecil. Iyalah. Orang yang disuruh Yesus berlari sahabat. Iya, kau ke situ. Diam kau Derni. Ya, tunggu. Oke, lanjut Jenny. Terus kamu dicari lah sama teman-teman kamu. Terus keluarga kamu nggak nanya kok nggak bergereja lagi kamu? Ya. Pasti. Jadi ada satu momen di mana saya ini kan sedang bekerja nih. Saya sedang bekerja, jadi saya jarang pulang. Tapi ada satu waktu saya itu sedikit-sedikit ingin memberitahu kepada orang tua saya. Saya tidak mengikuti peribadatan lagi. Jadi gimana? Iya lanjut. Signalnya putus-putus. Signal lu terus putus. Ya silakan lanjut. Ya jadi satu hari saya itu pulang ke rumah. Di situ iman saya udah benar-benar mantep ya Bang. Maksudnya iman saya untuk mengenali kebenaran di Islam, saya langsung to the point aja di Islam. Karena mengapa saya tunjuk Islam itu? Karena apa yang selama ini Yesus katakan, yaitu yang pertama Tuhan itu satu, yang kedua menyetarakan bahwa Yesus itu utusan, itu ada di agama mana? Yaitu ada di agama Islam Bang. Itu. Betul. Jadi kamu makin mengerti Alkitab setelah kamu melihat Islam ya. Jadi di Islam lah dijelasin secara gamblang siapa itu Yesus dan sebenarnya apa yang terjadi ya. Oh dia ini udah malap? Nggak tahu. Jadi kamu belajar Islamnya dari mana Jenny? Belajar tentang Islamnya dari mana?
awalnya itu saya itu iseng-iseng baca, nggak iseng-iseng, memang rutin baca Alkitab. Nah di situ nggak tahu kenapa hati saya mulai bertanya-tanya antara ini persamaan antara utusan dan Tuhan itu di mana? Kok utusan sama Tuhan ini bisa dijadiin satu gitu? Iya, double job deh. Terus? Dengerin Bu Darni. Menggali lagi. Ini maksudnya utusan dan Tuhan ini kok bisa dijadiin satu, itu gimana? Namanya utusan ya utusan, Tuhan ya Tuhan. Tuhan yang mengutus, utusan ada utusan Tuhan. Gak bisa dijadiin satu. Seperti itu. Ya, terus mengenal Islamnya gimana? Ya. Enggak loh, Mbak Jenny ini udah malam sekarang. Kalau Mbak Jenny udah malam. Saya ingin bersyahadat malam ini sebenarnya. Masya Allah, luar biasa. Malam ini. Akbar. Oke, kita lanjut. Jadi kenal Islamnya gimana, Jenny? Kenal Islamnya itu adalah saya sharing dengan salah satu kawan saya. Tapi kawan saya ini tidak mendoktrin saya ya. Karena saya dulu yang memulai. Saya yang bertanya kepada teman saya mengenai Yesus itu di dalam Islam itu seperti apa sih? Karena Yesus sama ini saya percaya Yesus itu ada Tuhan, tetapi di sini ada sama dari Yesus sendiri mengatakan bukan Tuhan, dia utusan. Terus teman saya ini ngomong, ya benar, di dalam Islam itu menyatakan bahwasannya Yesus itu utuh. Ya Allah. Ya, luar biasa. Nanti sertifikat mualafnya sekalian 2 sama Bu Darni ya. Bu Darni ya. Aku nggak mau meninggalkan Yesus. Aku nggak mau meninggalkan Yesus. Walaupun kalian kasih 2M, ku tolak mentah-mentah. Nah itu kalau saya. 2 ember. 2 ember. Ustaz Ali, siapkan ambulan dulu untuk Bu Darni. Ada panitia di bawah. Siapkan ambulan. Bentar lagi kalau udah syahadat nih, Bu Darni bakal jantung nih. Jangan perlu dibiarkan Bang Jumat dulu. Izin dulu Bang Jumat dulu. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan tentang Islam. Silakan Mbak Jenny. Sebelum kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Silakan Mbak Jenny. Ada Bang Jumat di sini. Silakan. Iya. Jadi gini Bang. Saya heran saja ya. Ini adalah respon dari keluarga saya. Kebetulan kakak saya dan tante saya ini, atau tante saya ini adalah kakaknya papa saya, itu adalah pendetanya langsung. Pendeta saya. Wow. Dan ya. Jadi ada satu titik di mana ini titik benar-benar perjuangan saya untuk memperjuangkan iman saya dalam kebenaran. Jadi satu hari itu saya itu lagi kerja. Saya lagi kerja terus disuruh pulang sama keluarga saya. Saya pulang ke rumah dan ternyata pada malam harinya itu tiba-tiba saya tidak merasa itu dijebak sih, tapi memang itu memang udah direncanakan oleh mereka sepertinya. Mereka malam sekitar jam 7 malam itu mereka mendatangi saya. Ada sekitar 7 orang, ada papa saya, mama saya, kakak saya, ipar saya, terus tante saya yang pendeta itu, kemudian kakak ipar saya juga pendeta, dan kakak sepupu saya juga sarjana teologi. Di situ mereka menanyakan mengapa saya mau masuk Islam. Saya secara gamblang saja mengatakan bahwasannya ini yang dimau Yesus untuk hidup saya, dan sebenarnya ini yang dimau Yesus untuk orang-orang yang selama ini menganggap Yesus itu Tuhan. Bahwasannya yang Yesus inginkan adalah mengikuti apa yang selama ini Yesus katakan, apa yang selama ini Yesus ajarkan, yaitu mengenal Tuhan, Allah satu-satunya sebagai Tuhan, dan mengenal Yesus itu yang utusan. Itu. Artinya lu udah cerita duluan kalau lu mau syahadat sama keluarga lu. Mereka taunya Bang, malah mereka itu taunya saya ini sudah syahadat. Oh, mereka curiga gitu ya mungkin ya. Dan saya ingin menunjukkan lagi bahwasanya ini saya benar-benar pengen dan benar-benar kuat. Itu ada satu titik di mana juga satu hari itu saya itu
saya itu sudah bisa berwudu, saya itu sebenarnya sudah bisa sholat bang, saya sudah bisa berwudu, saya sudah bisa sholat, dan saya ingin menunjukkan langsung di depan keluarga saya tidak takut, saya tidak bimbang, karena ini memang sudah benar-benar dari hati saya yang paling dalam. Saya akhirnya menunjukkan secara aksi, tidak hanya secara mulut saja, tetapi saya secara aksi saya juga menunjukkan kepada keluarga saya di depan mata orang tua saya ini melakukan wudhu dan memakai mukena selayaknya melakukan sholat bang, karena emang saya sudah benar-benar rindu sekali untuk sholat. Masya Allah. Ya luar biasa. Tapi tadi waktu kamu dijumpai sama keluarga kamu, apa yang mereka lakukan memang? Mereka itu tidak berani untuk mendebat saya menggunakan Alkitab bang. Tetapi mereka itu hanya selalu ngomong imani saja. Mereka jelek-jelekan Islam gitu, jelek-jelekan. Ngapain kau masuk Islam, agamanya gini. Iya, mereka, kenapa kamu memilih Islam gitu? Why, kenapa kamu memilih Islam? Alasannya tadi sudah saya jawab. Dan mereka itu mendebat, di mana di Alkitab katanya, di mana di Alkitab itu ada nubuatan tentang Nabi Muhammad gitu, di dalam Bible. Terjemahan Indonesianya itu bang, kan memang di dalam Alkitab terjemahan Indonesia memang tidak ada kan bang kata Muhammad, tetapi saya belajar, alhamdulillahnya saya itu belajar dari videonya Bang Nandar, itu ada kata Ahmad sebenarnya di dalam terjemahan aslinya, dan setelah itu dari apalagi kakak-kakak saya ini yang pendeta ini dan tante saya yang pendeta asli itu mereka tidak membawa Alkitab gitu bang, tetapi mereka hanya bicara seperti ini. Saya tidak di sini, saya tidak ingin mengajak kamu debat mengenai Alkitab gitu. Oke lah, kamu mungkin lebih pintar mengenai pembacaan Alkitab, terjemahan asli, ini itu katanya seperti itu bang. Tetapi di sini coba kamu lihat iman dari orang tua kamu, bukti iman dari kakak-kakak kamu, mereka mengalami mujizat dari Tuhan Yesus, gini. Mereka tidak berani mendebat secara Alkitab, tetapi mereka hanya berkata imani saja dan imani saja. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu ketika saya mengatakan, saya ditanya, terus posisi iman Kristen kamu itu seperti apa? Saya langsung jawab bang, tidak ada. Terus ditanya sama kakak sepupu saya yang sarjana teologi, ditanya seperti ini, terus iman kamu sekarang ada di mana? Dan dengan tegas, dengan di dalam hati saya selalu mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Islam. Merinding saya. Sama. Itu kapan kalau boleh tahu Jenny kejadian itu? Sekitar mungkin 3 minggu yang lalu bang. Allahu Akbar. Jadi selama 3 minggu sejak kejadian itu sampai sekarang, apa yang terjadi antara kamu dengan keluarga itu? Kalau dari pihak papa dan mama, mungkin mereka masih berat untuk menerimanya, tapi alhamdulillah sekali papa mama saya menerima bang. Luar biasa, Masya Allah. Subhanallah. Karena apa bang? Karena saya berani menunjukkan dari lisan saya, tidak hanya di hati saya tidak hanya bungkam, tetapi harus saya nyatakan itu, karena saya tidak mau lagi di luar rumah saya mengaku Islam, tetapi di dalam rumah ketika saya diajak ke gereja, saya tidak mau seperti itu bang. Masya Allah. Kita merinding ya Bu Darni ya. Merinding. Luar biasa. Kalau Bu Darni mah nggak merinding. Merinding. Bukan. Itu salah satu yang berat. Enggak, selesai nanti kita diam. Jangan Bu Darni. Jangan dipancing. Jangan kebakaran jenggot Bu Darni. Tenang saja. Oke, jadi pertanyaan gini, Ibu Jenny udah syahadat belum? Mbak Jenny? Belum, malam ini minta disyahadatkan Bang Andi. Ya, itu yang kita mau tanya. Ada di depan saksi, kalau ada banyak saksi itu belum Pak. Tapi kalau
untuk mengucapkan syahadat di dalam hati dan lisan secara sendiri. Saya itu udah benar-benar yakin. Masya Allah. Tadi dia udah ngambil wudhu, udah sholat juga. Artinya kan udah mengucapkan syahadat juga udah sholat. Itu udah kamu lakuin, Jenny? Ya sudah, kalau secara pribadi itu sudah, tetapi kalau untuk di depan saksi belum. Oke. Itu siapa yang ajari temanmu ya sholat? Sholat itu saya belajar sendiri, Pak. Wow. Saya itu lihat dari tutorial YouTube. Allahu Akbar. Karena benar-benar saya ini tidak ada paksaan sama sekali. Kalau ya udah kalau gitu dipercepat aja dulu, dibimbing sama Banyuma, baru kita tanya-tanya lagi. Silakan Banyuma sama Bu Jenny. Silakan. Lanjut. Ya. Bu Darni jadi saksi ya di sini ya. Oh ya, saksi satu Bu Darni. Mungkin bisa open cam Mbak Jenny, Mbak Jenny. Silakan. Ini Mbak Ya, sekalian aja. Oke, Mbak ya. Udah berapa ini anunya nih? Udah 1000. Saya tanya dulu ya, Mbak Cebi, mari. Oh, Jenny, kok Cebi pula? Jenny. Oh iya, Jenny. Oh iya, ini kok blur mata jadi B. Mbak Jenny, apakah KTP-nya masih Kristen? Kok apakah KTP-nya masih Kristen? Kan dia belum mualaf, gimana sih Bang? Oh iya ya. gimana? Nanti boleh dikirim KTP-nya ya ke saya, boleh ya? Itu. Ya, untuk membuatkan surat mualaf gitu. Oh iya. Ustaz Ali nggak ngerti bahasa basi. Bisa open cam Mbak Jenny, bisa open cam. Udah 1000 tuh followersnya. Open cam Mbak, aduh ini luar biasa. Kalau misalnya belum bisa, mungkin turun dulu, nanti naik lagi kalau belum bisa open cam. Ya kita penasaran nih, pengen lihat wajahnya nih. Iya. Saya curiga nih Mbak Jenny. Iya open cam aja Mbak. Semuanya open cam, semua. Bu Darni juga. Host, tulisannya tolong diinggirin host. Pakai daster. Bu Darni juga open cam. Aku gantilah baju dulu, biar sopan sedikit. Allah. Ini biar Bang Juma. Enggak lah, itu ada garis tinting kok. Aku pula dirayu Bang Juma. Enggak mungkin lah. Jangan ditutupin lah Kak. Masya Allah, luar biasa. Nah, Masya Allah. Di mana domisilinya Bang? Saatnya gini kok mau jadi penghuni neraka, janganlah. Masuk Islam biar menjadi penghuni surga. Siapa screenshot? Ya itu Mbak Jenny ya, Mbak Jenny ketika disyahadatkan oleh guru kami di sini, tetap nanti jangan lupa KTP-nya ya, kirim fotonya. Aku nggak bisa open cam, nggak bisa. Alhamdulillahirobbil alamin. Oh dokter. Iya. Ya itu nanti KTP-nya ya, kirim foto KTP-nya. Itu sebagai bukti bahwa Anda itu Kristen kan gitu ya, dan Anda menjadi seorang mualaf. Nanti dibantu sertifikat mualafnya dikeluarkan dari Yayasan Apologet Islam Indonesia atau API ini. Dibantu ini kalau bisa ada kain di dekat situ ditudung kepalanya, entah kain apa kayak. Mukena aja, pakai mukena. Kan dia pakai bisa ada mukena. Ya pakai. Ya ambil dulu deh. Iya, ambil dulu deh. Ya. Kok nggak jelas suaranya? Jelas kok. Cuman yang lain konsentrasi. Saya tunggu Bu Darni open kamera. Ya biasa. Orang kalau cantik itu ngomongnya pelan. Gak bisa Bang Juma. Aku masih pengikutku sedikit. Ini kan belum ada memfollow aku. Namanya Kristen. Kok suaranya banyak banget sih, satu-satu. Nanti Gak setelah bisa. kita proses syahadat baru disuruh follow ya, ya. Betul. Oh pula. Oke. KTP-nya Bu Darni kirim ya ke Bang Ardiana ya, dan dibikinkan sertifikat malam ya. Iya. belum lah Ustadz. Enggak lah, janganlah aku Udah jangan terpanjang lagi ini. Stop dulu, jangan kredit gitu loh. Oke, sopan dulu kita ya. Ya sorry. Ini soalnya ini live, jangan sampai kita dianggap bercanda gitu ya. Oke. Ya, habis ini kita doakan, habis itu nanti bincang-bincang antara Bu Darni dengan
Adinda siapa namanya tadi? Jenny. Tapi yang keras-keras dari ya, kencang aja. Tapi yang keras. Iya. Enggak. Masya Allah. Nah, kan, yang lain kalau standby dulu, hanya suara Banjuma dengan Ibu Jenny. Mbak Jenny silakan. Oke, Dek, kita langsung prosesi syahadat. Disaksikan 6.000 kurang lebih mata memandang di TikTok, dan juga di channel saya itu ada berapa? 2.000 kurang lebih yang lagi nonton, 2.600 yang menyaksikan, sebagai bukti bahwa Adinda menyatakan iman Anda berpindah dari tadi Kristen ya. Iya. Suaranya Dek, terbit kok nggak suaranya ya? Iya, suaranya kecil. Coba tes. Tes. Ya, itu udah besar tuh. Kalau ada headset, pakai headset. Ada headset. Pakai headset ada enggak? Biar lebih fokus suaranya. Ada headsetnya Dek? Headsetnya iya, Ada. headsetnya tidak ada Pak. Oh ya udah kayak tadi aja. Kasih jarak sedikit lagi. Ya oke, nggak apa-apa. Baik. Kita langsung proses syahadat ya, untuk mengikrarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Oke ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Dan saya bersaksi bahwa Yesus hanyalah manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Iya. La haula wala quwata illa billah. Sekarang kita doa. Nangis dulu ya, gak apa-apa Dek. Iya. Kalau mau nangis silakan aja, nangis. Dulu gak apa-apa, jangan tahan, nangis dulu. Karena sedih tahu gimana, tapi saya benar-benar alhamdulillah bersyukur. Masya Allah. Alhamdulillah. Selama saya menerangkan kepada orang tua saya, keluarga saya, bahwasannya iman saya Kristen, saya tidak mau terlihat lemah di hadapan mereka. Saya Masya Allah. meneteskan air mata. Amin. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabb, subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya Allah, bahagianya orang yang menerima menerimamu ya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita doakan Langsung doa aja Ustaz. Ya.